pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberkati, disertai dalam sukacita dan juga hari yang baru Tuhan boleh berikan dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB. Di hari ini tanggal 27 April kita kembali lagi di dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, pendeta yang melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di Panita Anjungan, Kalimantan Barat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam sukacita pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur istirahat malam kami boleh Kau jaga dengan baik sehingga tanpa kekurangan suatu apapun kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sangat baik. Kami siap untuk melakukan seluruh aktivitas kami kembali, pekerjaan kami kembali. Beberapa pekerjaan yang belum selesai di hari kemarin, kiranya Tuhan hari ini dapat kami kerjakan semuanya dengan baik. Sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan kasih Kristus sehingga kebenaran firman-Mu ini selalu mendatangkan sukacita di dalam seluruh aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara, adik-adik semua, sahabat GPIB, bicara tentang keluarga sebagai organisasi, katakanlah seperti itu, yang paling kecil dan organisasi yang pertama diciptakan oleh Tuhan Allah. Karena ketika Adam dan Hawa, bacaan pada saat ini ditambah atau hadirlah dua anak laki-laki. Nah, ini sebagai organisasi yang paling awal atau yang paling kecil di dalam gereja atau bangsa dan negara ini. Ibu bapak semua dan juga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga tentu banyak hal yang dapat dilakukan, mulai dari kita belajar, mengenal, melatih berbagai hal, dan sebelum kita keluar rumah, kita harus diperlengkapi dengan baik melalui kehidupan di rumah. Baik itu kehidupan bersaudara, peduli, mengasihi, mendukung, menopang, saling belajar, melengkapi, dan banyak hal. Itu dapat dimulai dari sebuah keluarga yang juga nantinya akan berdampak dalam kehidupan gereja dan juga masyarakat dimanapun Bapak Ibu Saudara serta adik-adik berada dan beraktivitas setiap hari. Nama Kain yang berarti adalah kepemilikan. Di sini disampaikan dalam kitab Kejadian, Kain merupakan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi Hawa bersyukur, bersukacita karena mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan arti nama Habel adalah kesia-siaan. Ini menarik karena anak pertama merupakan kepemilikan, yang kedua kesia-siaan. Mungkin karena dianggap bahwa anak pertama ini sudah tercapai apa yang diharapkan, didoakan,
dan yang kedua itu menjadi ya nomor 2, nomor 3 itu hal yang biasa, mungkin seperti itu. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus dari perenungan pada saat ini. Yang menjadi fokus dalam pembacaan dan perenungan pada saat ini adalah bagaimana keluarga yang sebaiknya itu tidak ada iri hati, keluarga yang sebaiknya itu walaupun bidang pekerjaannya, bidang minat ataupun talenta yang berbeda-beda, haruslah dia saling melengkapi. Karena kita tahu dari bacaan pada saat ini, di pagi hari ini, pekerjaan Kain adalah seorang petani, Habel adalah seorang gembala. Ini pekerjaan yang berbeda jauh, karena antara ternak dan juga pertanian itu berbeda jauh, tetapi keduanya bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung dan saling menopang. Ini sangat baik di dalam kehidupan keluarga, bahwa harus ada saling melengkapi dan juga saling mengisi. Walaupun ada juga yang menafsirkan atau memaknai simbol dari Kain dan Habel ini. Kain disimbolkan atau dimaknai sebagai gambaran Israel Utara, dan juga Habel gambaran Israel Selatan. Israel Utara itu bicara tentang pertanian, dan selatan ini adalah peternakan, dan memang yang Israel bagian selatan itulah yang diberkati. Israel yang selatan itulah maka Yerusalem berada di bawah atau di selatan. Kota suci itu Yerusalem ada di bagian Israel Selatan dan lain sebagainya. Tapi mari saya ingin mengajak bahwa antara dua bidang pekerjaan yang berbeda, misalnya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, itu bukan untuk menonjolkan atau menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berhasil. Tetapi keduanya ataupun beberapa anak yang ada di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu semua, itulah anugerah Tuhan. Dan itu harus dikembangkanlah pekerjaan, dan itu berguna juga bagi keluarga, bagi pelayanan di gereja, dan juga bagi di masyarakat. Lalu apalagi yang bisa kita dapatkan dari pembacaan pada pagi hari ini? Rupanya natur dosa manusia itu masih melekat kehidupan yang berikutnya. Jadi Kain dan Habel, katakanlah generasi kedua seperti itu. Seandainya kita melihat dari kitab Kejadian ini, generasi kedua, rupanya natur dosa, keberdosaan itu masih melekat. Orang tuanya Adam dan Hawa punya dosa juga, dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Anaknya membunuh si adiknya. Nah, ini merupakan dosa yang melekat dalam kehidupan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah bagian yang kedua ini? Rupanya Tuhan Allah tidak memutus generasi, tetapi melanjutkan generasi. Buktinya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak diputus atau tidak Tuhan menciptakan manusia yang baru, tetap manusia yang ada generasi penerusnya. Generasi penerusnya rupanya ada dosa, tidak diputus, tidak dibangun atau dibuat kembali dari debu dan tanah, dihembuskan kembali nafas dari Allah, tidak demikian. Tapi Tuhan Allah tetap mempersilahkan atau menyediakan atau melanjutkan kehidupan umatnya, manusia yang diciptakannya. Dan tentunya ketika sudah menciptakan yang pertama itu semuanya baik, ternyata ada kegagalan karena dosa pilihan manusia. Tuhan Allah tidak membuat yang baru, tetapi Tuhan Allah membuka kesempatan bagi umatnya untuk memperbaiki. Itulah nanti kalau dalam cerita-cerita kisah Perjanjian Lama, cara memperbaikinya adalah dengan pertobatan. Nah, inilah dia yang harus kita lakukan, bahwa Bapak Ibu dan saya, adik-adik semua, saudara-saudara semua tidak lepas daripada keberdosaan, kelemahan. Mari, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak memutus atau tidak mengakhiri hidup kita. Tuhan berikan kesempatan hidup kita di hari ini, tidak diakhiri di hari ini. Berarti kita mesti diberikan kesempatan untuk memperbaiki hari-hari yang lalu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melakukan seluruh aktivitas di pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati perjalanan kami dari rumah sampai tempat pekerjaan kami, baik itu di kantor, baik itu di ladang ataupun di kebun. Dimanapun kami beraktivitas, kemanapun tujuan kami di hari ini, berkati sertai, lindungi dan jaga kami. Kendaraan yang kami gunakan juga ya Tuhan, boleh mengantarkan kami dengan baik, sehingga kami selamat sampai di tujuan, dapat bekerja, beraktivitas dengan baik, dan pulang dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Bagi setiap kami juga ya Tuhan, yang saat ini masih nikmati liburan, Kau juga boleh berkati sertai dalam aktivitas kami, kegiatan liburan kami isi juga semuanya dengan baik. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, keluarga besar kami,
keluarga kami, orang tua kami di usia yang lanjut Kau boleh berkati sertai. Berilah selalu sehat kuat ketika orang tua terkasih kami mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu, kami membawa dalam doa. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ya Tuhan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, sehingga kembali lagi pulih, kembali lagi sehat, kembali lagi beraktivitas seperti sebelumnya ya Tuhan Allah. Kami juga ingin bawa dalam doa bagi gereja kami masing-masing GPIB ini ya Tuhan, dalam berbagai pelayanannya, kegiatannya. Boleh Kau berkati sertai ya Tuhan. Majelis Sinode juga ya Tuhan, Kau boleh berkati sertai sehingga nata layanan kami boleh seiring sejalan semuanya untuk pengembangan pelayanan GPIB yang tersebar di Indonesia. Inilah doa kami, inilah seruan kami di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semua, sahabat GPIB, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.